kedatangan Sri Paus kali ini ya justru kebanggaan buat kita, dan kita harus bisa lebih memiliki kewajiban yang lebih tinggi menjaga perdamaian, menjaga toleransi, menjaga relasi kita yang baik dengan teman-teman lintas agama. Karena beliau ini kan sosok yang pemimpin besar tertinggi umat Katolik, tapi beliau juga yang sangat bahkan pro orang miskin. Beliau pro ketidakadilan, sangat memperjuangkan ketidakadilan, dan dia menjadi sebenarnya jadi ikon buat semua umat manusia. Dialog lintas agama bersama Sri Paus ini diharapkan bisa menjadi momentum besar bagi bangsa kita, bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tapi bisa hidup berdampingan dengan damai dengan seluruh lintas agama yang ada di Indonesia ini. Lewat kunjungan Sri Paus yang kami anggap ini sebagai titik mula, nantinya bisa membawa para tokoh-tokoh besar agama lainnya untuk bisa juga berkunjung ke Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Domo Barita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Pemimpin Redaksi Warta Kota Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Tribuners, sepertinya perbincangan kita 2 hari ini serial. Ini perjumpaan keempat dengan 2 narasumber. Topiknya masih seputar kehadiran pemimpin Gereja Katolik sedunia, yang juga tentu tokoh internasional, dan Kepala Negara Vatikan, Sri Paus Fransiskus. Beliau akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 6 September. Nah, kita akan melanjutkan diskusi yang kemarin dengan teman-teman dari GV Ansor, Ormas Islam di bawah naungan NU, kemudian Pemuda Muhammadiyah, dan tadi Pemuda Katolik. Sekarang kita akan diskusi dengan teman-teman dari Buddha dan Konghucu. Berbahagia sekali siang ini sudah ada di tempat kami di studio Tribun di Palmera, Bung Erik Fernando. Jadi saya panggil saja Bung karena anak muda. Beliau adalah pelaksana harian Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia atau KCBI, sayap organisasi Walubi. Ya, induknya kalau tadi Ansor, induknya PBNU, kalau ini induknya Walibu. Selamat siang, Bung Erik. Selamat siang, Bang Domo. Apa kabar? Kasih. Baik, Bang. Sehat selalu. Terima kasih. Kemudian Bung Kristan, Ketua Umum Generasi Muda Konghucu Indonesia, Gemaku. Selamat siang, Bung Kristan. Selamat siang, Bang Domo. Namanya kok aneh nih, Kristan. Boleh cerita soal nama ini? Ya, nama saya sebenarnya Kris, marganya Tan itu, Bang. Oh, Kris mestinya dipisah ya? Iya, ini gitu, kok Bang. menjadi satu? Iya, itu salah ketik aja dulu zaman itu. Zaman apa, biro catatan sipilnya itu cepatan mungkin, Bang. Baik, ya, baik. Dari Bung Kristan dulu. Ya. Kehadiran Paus ini kan secara emosional sebenarnya lebih dekat di teman-teman Katolik atau Kristen. Namun, apakah ini sudah setidaknya diketahui teman-teman di Konghucu, petinggi-petingginya, dan apalagi juga nanti tanggal 5, sehingga saya akan ada pertemuan lintas agama, lintas iman juga dengan Paus. Apakah kawan-kawan sudah mengerti bahwa pimpinan atau pemimpin umat Katolik sedunia akan datang ke Jakarta? Ya, kita sangat mengerti dan kita sangat turut bersuka cita. Saya pikir kita sangat ada euforia juga lah, karena kita juga kan ya teman-teman Konghucu juga ya familiar juga dengan dunia Katolik lah. Ya, saya pribadi aja misalnya saya sekolah di sekolah Katolik, Bang. Jadi kalau Sri Paus akan hadir, kita lihat beliau itu sosok yang humble, yang rendah hati dan segala macam, dan tentunya juga yang sangat komitmen dengan
apa namanya isu-isu toleransi, isu-isu perdamaian. Kita justru teman-teman Konghucu saya bisa pastikan kita menyambut gembira, dan bahkan saya dengar di organisasi kami di Matakin, di Gemaku juga beberapa dari teman-teman diajakin tuh jadi ikut panitia kalau nggak salah untuk penyambutan nanti di acara kedatangan Sri Paus. Oh gitu. Jadi ya? kita sangat welcome, kita sangat happy, dan tentunya kita juga bisa banyak belajar, khususnya soal-soal tema-tema perdamaian tentunya, apa yang bisa kita ambil dan kita petik dari Sri Paus itu sendiri maupun dari semangat ajaran Katolik gitu Bang. Kalau yang saya pahami. Baik. Kalau di teman-teman Buddha gimana, Bung Erik? Ya, terima kasih Bang Domu. Kami di komunitas Buddha sangat bersukacita, gembira menyambut kedatangan Sri Paus. Beliau sebagai seorang pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia dan juga kepala negara dari Vatikan ya, yang dimana Indonesia sudah menjalin hubungan diplomatik lama sekali dengan Vatikan. Tentunya kami sangat gembira juga dengan kedatangan Sri Paus. Di antara banyak negara sebetulnya yang ada di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu yang akan Sri Paus kunjungi. Tentu harapan kami kedatangan Sri Paus ke Indonesia ini juga bisa menjadi momentum bahwa Indonesia itu aman dan sangat layak untuk dikunjungi seluruh orang di dunia. Bahkan kalau Sri Paus sudah ke sini, harapannya kan nanti dari umat-umat di negara-negara lain juga bisa berkunjung. Termasuk juga ini menjadi satu momentum bagi umat Buddha, mengingat juga banyak tokoh-tokoh Buddhis di dunia yang nantinya juga setelah kedatangan Sri Paus ini mudah-mudahan bisa memicu para tokoh-tokoh agama lain untuk juga berkunjung ke Indonesia. Iya. Baik. Bung Erik, masih saya lanjutkan dari situ. Dunia sebenarnya secara geopolitik tidak sedang baik-baik saja. Kita tahu Rusia dengan Ukraina berperang. Lalu di Timur Tengah bukan sebenarnya hanya Israel dengan Palestina, tetapi kawasan juga. Apa kira-kira peran yang bisa dibawa para pemimpin-pemimpin agama, termasuk dengan kunjungan Sri Paus ke Indonesia yang umat Islamnya terbesar di dunia? Ya, terima kasih. Jadi kedatangan Sri Paus ke Indonesia ini bisa, kalau kita bilang ini menjadi titik mula, Bang, kalau menurut saya. Jadi titik mula dari toleransi yang ingin kita kembangkan dan ingin kita sebarluaskan ke seluruh dunia. Kita percaya dan yakin bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ini adalah negara yang toleran, negara yang aman untuk dikunjungi, dan negara yang damai. Terlebih para pendiri bangsa kita sudah menerapkan gerakan non-blok bagi sikap politik luar negeri kita, di mana Indonesia tidak memihak ke kanan, ke kiri. Sekarang ini kita lihat memang banyak sekali kompetisi ya secara global antara satu negara dengan negara lain. Harapannya justru ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia. Misalkan Anda kompetisi antar negara A dengan negara B, mungkin dari negara A negara B antar kunjungannya berkurang. Nah, dari kunjungan itu kan bisa berkunjungnya ke Indonesia. Itu yang menjadi harapan kita. Dan tentunya kedatangan Sri Paus ke Indonesia ini kan selain menjadi berita nasional, juga akan menjadi berita internasional. Dan tentu kita juga mengharapkan dari aparat kepolisian maupun tentara nanti betul-betul bisa bekerja sangat ekstra, memastikan keamanan dan juga tingkat security kedatangan Sri Paus ini. Karena dengan kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang aman, harapannya bisa meningkatkan jumlah wisatawan juga yang nantinya akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat Bang Domu, secara di Asia Tenggara aja, kemarin itu ada laporan jumlah wisatawan mancanegara. Thailand yang negaranya mungkin nggak lebih besar dari kita itu, dalam 6 bulan kemarin sudah dikunjungi 17 juta orang. Sedangkan Indonesia
6 bulan kemarin hanya 6 juta. Kita baru sepertiga, padahal kita masih punya banyak sekali objek-objek wisata lain yang sangat menarik. Nah, itulah saya kira dengan kita menunjukkan bahwa kita negara yang damai, negara yang terbuka bagi siapapun. Nah, ini bisa menjadi satu titik mula bagi Indonesia untuk semakin maju dan semakin banyak lagi nanti dikunjungi oleh tokoh-tokoh besar dunia. Saya kira ini titik penting karena memang ketika Indonesia tidak damai, tidak aman, belasan tahun lalu terorisme banyak, maka kunjungan pariwisata kecil sekali. Padahal kita tahu pariwisata itu dengan long stay, tinggal berlama-lama di kita, maka belanja ke hotel, belanja ke makanan, transportasi itu akan mengembangkan ekonomi lokal ya. Jadi Bung Erik mau mengatakan kalau kunjungan Paus ini aman, lancar dan damai, maka ini juga akan menjadi promosi positif untuk Indonesia, begitu ya? Betul sekali, Bang Domu. Baik, Bung Kristan, tadi disebut bahwa menyambut baik dengan sukacita. Di kalangan teman-teman Konghucu tadi juga bahkan disebut akan ikut panitia, gitu ya. Ke internal apa yang bisa disampaikan ke umat teman-teman Konghucu makna dari kehadiran Paus ke Indonesia? Oh ya, saya pikir pertama bahwa ya mungkin menyambung dari yang Bung Erik sampaikan bahwa harus ada kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia sehingga menjadi satu destinasi yang diinginkan oleh Paus dikunjungi. Nah, berarti ada sesuatu yang menarik tuh di Indonesia. Salah satunya ya pasti kita akan sampaikan bahwa Indonesia termasuk negara atau sebuah komunitas, bagian dari komunitas internasional yang bisa dijadikan indikator perdamaian, indikator kemajemukan, indikator persaudaraan sejati. Sehingga kita akan sampaikan mungkin ke umat bahwa kedatangan Sri Paus kali ini ya justru kebanggaan buat kita, dan kita harus bisa lebih memiliki kewajiban yang lebih tinggi menjaga perdamaian, menjaga toleransi, menjaga relasi kita yang baik dengan teman-teman lintas agama. Nah itu yang mungkin akan kita berikan semacam pernyataan terhadap umat-umat kita di kelenteng-kelenteng dan sebagainya. Nah selain itu juga Paus atau Sri Paus ini juga merupakan orang yang siapapun saya pikir ya mengagumi beliau, karena beliau ini kan sosok yang pemimpin besar tertinggi umat Katolik, tapi beliau juga yang sangat bahkan pro orang miskin. Beliau pro ketidakadilan, sangat memperjuangkan ketidakadilan, dan dia menjadi ya sebenarnya jadi ikon buat semua umat manusia, saya pikir. Itu kerennya ya, yang kita harus teladani dan jadi semacam paragon buat siapapun itu. Nah, sikap-sikap ini harusnya tentunya juga jadi semacam dorongan buat kita, khususnya saya juga kebetulan kan rohaniwan nih Bang Domu. Ya. Jadi saya juga pendeta Konghucu, cuma pendeta yang agak tanda petik termasuk pendeta yang agak terlalu gaul lah, jadi agak lain lah ya. Jadi ya kita akan bilang kita harus banyak belajar dengan teman-teman Katolik. Lihat mereka punya imam besarnya seperti apa. Kalau saya boleh pilih, pinjam istilah imam besar juga itu kan, kira-kira itu kan. Nah, kita harus contoh, kita harus jadikan teladan, kita harus bisa betul-betul memaknai hal-hal baik dan kita tiru, kita praktekkan juga di komunitas kita. Saya pikir itu yang bisa kita ambil. Baik. Saya dapat katakanlah perspektif baru, berbicara agama, tapi rentetannya jauh, kan? Kalau agama-agama atau lintas agama bisa meyakinkan umat, kita tahu Indonesia ada ratusan suku, ada ratusan agama, ada 6 agama yang resmi, belum lagi aliran-aliran kepercayaan gitu. Artinya kalau para pemimpin agama atau lintas iman ini bisa memberi kedamaian di bumi Indonesia, itu juga bisa manfaatnya dirasakan di ekonomi seperti tadi, pariwisata, kunjungan gitu kan, karena menambah destinasi ke Indonesia ya. Nah, sekali lagi karena kita berbicara tentang keagamaan, apakah teman-teman baik dari Buddha atau Konghucu ada semacam membuat event, entah kerjasama dengan teman-teman Katolik terkait dengan kedatangan Paus ini? Siapa dulu? Boleh, silakan.
Oh iya, terima kasih Bang Domo. Jadi kami di komunitas Buddha menyambut baik, dan juga sebetulnya dengan kedatangan Sri Paus ini kita semua bisa mengambil peran dalam rangka mensukseskan. Misalkan saya juga mengapresiasi dari Kompas ya, membuat rubrik khusus kunjungan Sri Paus ya Bang Domo ke Indonesia ini. Itu juga peran yang sudah diambil oleh media. Kemudian kita lihat dari sisi pengamanan keamanan juga kemarin sudah mulai gladi-gladi dilakukan di GBK, ini juga hal yang positif. Lalu juga di antara jadwal kunjungan Sri Paus kan ada nanti akan dialog lintas agama dengan pemimpin-pemimpin agama nasional yang ada di Indonesia. Nah ini juga perlu kita dukung juga, karena dialog lintas agama bersama Sri Paus ini diharapkan bisa menjadi momentum besar bagi bangsa kita, bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tapi bisa hidup berdampingan dengan damai dengan seluruh lintas agama yang ada di Indonesia ini. Selain itu juga jadwal kunjungan Sri Paus di GBK itu kan jatuh di hari Jumat ya. Oh, pas Jumat. Kan tanggal 5 tuh. Nah itu juga mudah-mudahan nanti bisa diatur sedemikian rupa sehingga kunjungan beliau ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga saya lihat bahkan pelaku usaha sekalipun bisa mengambil peran. Misalkan mungkin kalau ada karyawannya yang beragama Katolik mau cuti, mau ikut misa akbar itu, mungkin bisa dipermudah cutinya misalkan, dan sebagainya. Nah itu saya kira peran-peran yang bisa kita ambil, termasuk kami di kalangan umat Buddha pastinya mendukung dan mengambil peran sebisa kami. Karena bagaimanapun kan tetap kita harus mengutamakan umat Katolik yang nanti akan beribadah, melakukan misa akbar di GBK tersebut. Apalagi terakhir itu kan tahun 89, mungkin sudah 35 tahun lebih yang lalu ya. Sri Paus nggak datang. Jadi mudah-mudahan mungkin nanti di Jakarta itu akan berkumpul jutaan umat Katolik mungkin, dan mungkin ada yang nggak kebagian juga di GBK karena kapasitas ya, karena kapasitas dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semualah stakeholder yang ada bisa saling mendukung dan mensukseskan acara tersebut. Bung Erik, saya dari keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia. Ini kan cendekiawan. Kalau di teman-teman Muslim ada namanya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI. Kalau Katolik, Ikatan Sarjana Katolik. Teman-teman Islam, Kristen Perkumpulan Intelektual Kristen Indonesia PIKI kalau nggak salah. Apakah teman-teman di lintas organisasi sarjana ini ada satu gerakan atau pertemuan atau kegiatan apapun? Ya, kami di Cendekiawan Lintas Agama juga sangat menyambut ya kedatangan dari Sri Paus ini. Melalui diskusi-diskusi yang kita pernah lakukan sebelumnya juga tidak ada yang bertentangan lah dengan rencana kedatangan Sri Paus ini. Malah harapan kami memang selain cendekiawan juga kelompok-kelompok pemuda, mau kelompok mahasiswa maupun yang lainnya bisa semuanya saling bergandeng tangan, kita ikut mensukseskan dari rencana kunjungan Sri Paus ke Indonesia ini. Baik, saya kembali ke Bung Kristan untuk generasi muda. Generasi muda ini kan dalam beberapa hal karena jati dirinya belum tentu mantap, kadang-kadang masih mencari jati diri. Isu-isu agama ini kadang-kadang menjadi yang sangat sensitif. Teman-teman di generasi muda Konghucu Indonesia, apa sih atau adakah program-program yang real kayak diskusi-diskusi lintas iman untuk menjaga toleransi, pembelajaran toleransi, mengakui kemajemukan? Tentu dalam bingkai Pancasila. Ya tentu kita bahkan teman-teman Konghucu mungkin kalau kita harus compare kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang eksternal, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi lintas agama dengan kegiatan-kegiatan internal kita yang lebih spesifik, kita lebih banyak justru di kegiatan-kegiatan yang itu. Karena apa? Kita sadar betul, karena kita dalam tanda petik juga kita bukan yang, saya nggak suka sebenarnya pilih kata mayoritas minoritas, tapi bahwa kita
harus mengadakan perjumpaan, kita harus mengadakan apa ya, tak kenal tak sayang dengan pihak lain atau dengan agama lain, itu justru menjadi hal yang paling utama dari gerakan-gerakan kita di teman-teman Konghucu. Terakhir kita 3 minggu lalu bikin gerakan revolusi mental, bekerja sama dengan Kemenko, apa itu yang siapa ini menterinya ini yang orang Muhammadiyah ini, Profesor apa itu? Kemenko PMK. Yang Puan Maharani dulu sebentaran itu jadi menteri itu. Kalaupun Muhajir. Langsung ingat aja. Kalau sama Mbak Puan kita ingat itu. Jadi revolusi mental, bikin kegiatan lintas agama, anak-anak bikin semacam camping, live in, hidup bersama, kenal satu sama lain. Jadi semangatnya semangat perjumpaan. Karena terus terang saya termasuk orang yang percaya bahwa toleransi itu bisa dibangun dengan sebenarnya hal-hal sederhana, yaitu perjumpaan. Hari ini kita bisa antipati, kita bisa intoleran, karena kita emang nggak kenal. Kita nggak tahu, kita hanya menduga-duga, kita stereotyping, kita prejudice segala macam. Kalau kita kenal, saya pikir nggak ada masalah tuh, ya kan? Bang Domo misalnya dengan saya karena kita kenal, karena kita misalnya jadi di dunia aktivis kita udah clear tuh, jadi udah siapa latar belakang siapa segala macam udah nggak ini. Saya pribadi Bang Domo saya kebetulan Konghucu, saya kuliah tuh di Usuludin tuh di UIN tuh. Nah jadi di kampusnya teman-teman Islam. Iya, yang notabene Muslim dan segala macam. Nah itu menarik ya menurut saya, dan itu semangat itulah terus yang harus kita gaungkan, kita lakukan bahkan terus-menerus secara kontinu dan sustainable. Di mana bahwa kebersamaan ini harus kita jaga dengan baik, dan saya pikir saya himbau juga harusnya semua agama bergerak, justru 50% kegiatan mereka tuh kegiatan interfaith. Kegiatan dialog lintas agama, menurut saya itu yang harus kita bangun as Indonesian people di sini. Itu yang penting saya pikir. Betul. Gitu Bang Domo, kalau saya boleh kasih semacam perspektif dari pandangan saya. Sepakat karena pluralisme kemajemukan itu perlu kan, karena itu rahmat buat kita. Bung Erik, Bung Kristan, rasanya soal itu kita cukupi. Tapi saya mau agak maju ke depan karena ini juga penting. 27 November yang akan datang akan ada pilkada. 545 provinsi, kabupaten, kota akan mengadakan pilkada. Di masa lalu ada beberapa daerah yang menjual isu soal agama, dipertentangkan, suku, agama, ras gitu. Nah, ini menjadi sangat penting juga. Jangan pemilu ini loh, pilkada terakbar serentak di Indonesia sekaligus, ya kan? Apa kiat-kiat dari abang-abang, dari Buddha dulu, membina terutama umat, cendekiawan maupun anak muda? Terutama dalam kita menghadapi pilkada nanti 27 November, peran pertama kita sebagai warga negara, yang pertama itu kita gunakan hak pilih kita, karena setiap suara itu penting, kita harus menyuarakan. Dan yang kedua juga, setiap dari kita ini mengambil peran, baik dari sisi pemilih, kita harus memilih tontonan yang baik, kita harus bisa membedah program kerja maupun visi misi yang sesuai. Kemudian dari sisi kandidat juga gunakanlah narasi-narasi yang menyejukkan, yang membangun persatuan Indonesia, karena kita tidak ingin lagi dikotak-kotakan lagi, jangan lagi pasca pemilihan itu nanti ada yang saling ejek di Twitter, nanti di kolom TikToknya rame, di Instagramnya penuh dan sebagainya. Nah, itu perlu kedewasaan kita di dalam nanti kita memilih, terutama kita menyoroti bagaimana pemilih milenial dan juga Gen Z ini, Bang Domo, yang semakin dominan, dan kita harapkan semakin lama ini kontestasi yang ada di dalam pemilihan itu semakin dewasa. Kita tentu mendambakan bagaimana kandidat-kandidat itu bertarung program dan gagasan, bukan lagi bertarung soal pencitraan dan lain sebagainya. Dan juga harapan kami tentunya kunjungan Sri Paus maupun nanti tokoh-tokoh besar yang berkunjung ke Indonesia itu jangan sampai
dipolitisasi. Nah, ini yang kita betul-betul harus jaga. Jangan sampai kehadiran Sri Paus ini nanti malah digunakan untuk menggiring opini terhadap kandidat-kandidat tertentu. Nah, ini yang kita harapkan setiap pihak bisa bersikap secara dewasa. Itu Bung Domo. Bung Kristan, tadi sudah disebut bahwa Gen Z dan milenial ini penting juga karena memang di pemilu 14 Februari kemarin hampir 56% itu adalah Gen Z dan milenial. Apa yang kira-kira dilakukan? Karena beliau tadi saya lihat agak animo betul bicara politik. Bagaimana kita mengajak Gen Z milenial ini agar melek politik, tetapi tidak juga hanya melihat seseorang dari TikTok, medsos, karena itu dangkal betul. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama saya sih menghimbau, terus terang saya sebagai Ketua Umum Generasi Muda Konghucu, saya sering kali sampaikan bukan urusan politik, karena dalam memilih itu sebenarnya kita memilih orang yang akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Nah, saya selalu sampaikan itu. Jadi you nggak boleh salah pilih. Kalau you salah pilih, nasib you akan tergantung tuh. Bayangin kalau you salah pilih presiden untuk 5 tahun ke depan, itu akan bernasib pada you punya toko kelontong tuh misalnya. Kenapa? Karena kalau presiden tersebut naikin BBM, dia akan punya efek domino tuh. Dan itu bisa nasib kita tergantung itu. Karena saya sampaikan itu sama teman-teman kita di Konghucu, khususnya di komunitas kami. Ya terus juga kita, saya juga tapi muak sama fenomena yang kemarin mau kota kosong, DPR, segala macam mau kerjain ini, mau apa namanya, mau amputasi hak-hak kita untuk milih akhirnya, tapi ternyata Gen Z juga tuh yang ngamuk-ngamuk di di medsos segala macam dan turun ternyata ke jalan ya kalah juga tuh DPR. Dan DPR seolah-olah dia bangga tuh dia batalin, padahal kalau nggak ditegur sama kita demo ya nggak batal tuh barang, kan begitu Bang Domo. Ya jadi saya selalu sampaikan bahwa ya harus melek politik, harus tahu betul, dan kita jangan sampai ditipu karena hari ini populisme itu juga bahaya buat kita. Orang cuman karena dia ngefans sama sesuatu, jadi seolah-olah orang itu nggak bisa disimak dengan baik plus minusnya. Pokoknya dia seolah-olah dewa yang turun dari langit, nggak pernah salah. Itu terjadi sama kita hari ini di kalangan masyarakat kita di Gen Z misalnya. Mentang-mentang dia ngefans, lalu nggak ada salahnya tuh orang, padahal banyak salahnya juga. Nah kita harus misalnya di teman-teman Konghucu saya selalu sampaikan bahwa penting sekali kita bisa memaknai mana baik dan mana buruk. Kita harus punya kemampuan menganalisa, khususnya dalam memilih yang tadi saya sampaikan, menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Ya bahkan secara kasar, kalau harus bandit yang kita pilih, ya mending jangan kita pilih. Karena hari ini terus terang kita lucu juga. Saya termasuk orang yang kecewa besar, kecewa berat sama negara ini hari ini. Kenapa khususnya itu? dengan sistem politik yang ada hari ini. Dengan nggak ada sistem meritokrasi. Kalau you teman presiden, you bisa jadi apa aja tuh. Nggak bisa, percuma jadi nanti Bang Domo Erik Kristan pinter ini. Belum tentu bisa jadi pejabat. Nah, ini juga harus kita kenal. Saya pikir berarti udah kembali kayak KKN 98 dong, korupsi, nepotisme, kolusi. Betul dong, kan tugas kita agamawan, walaupun kita para pemuda kan menyampaikan ini pada masyarakat. Ya kan? Nah, jangan sampai kita harus kawalin dengan baik-baik demokrasi yang hari ini, demokrasi yang populisme yang hari ini misalnya kurang baik, kita harus kawal jangan sampai begitu. Jangan sampai terjadi besok ya kalau you bukan anak si A dan si B, you nggak bisa jadi pejabat. Nah, itu menyedihkan. Bang Domo mungkin aktivis 98 lebih paham lagi soal itu, ya kan? Nah, bagaimana kita itu bahwa demokrasi itu kan keadilan gitu loh, ya kan? Jadi siapapun you anak siapa, darah you mau biru, merah, kuning, biru nggak ada urusan. Nah, kalau you punya kualifikasi, you bisa maju. Hari ini terus terang kita bisa lihat fenomenanya degradasi nih barang. You nggak perlu pinter. Kalau you ponakan si A, kalau you anak si A, anak si B, you bisa jadi tuh. Nah ini yang saya pikir. Saya sih terus terang saya akan gaungkan ini. Ya tapi kan di Konghucu itu selalu terkenal ada gium begini. Berhentilah mengutuk kegelapan tuh. Nyalain aja lilin kita. Tapi lilin kita harus tetap nyala. Dan ini harus kita gaungkan. Persoalan ini misalnya targetnya belum bisa dicapai, itu bukan soal. Tapi bahwa ini perjuangan. Dan ini harus kita terus sadarkan orang-orang yang ini, yang betul-betul paham soal ini, dan ini bisa bahaya buat negeri kita di masa yang akan datang.
Kita harus lawan itu, saya pikir. Jadi Bang Kristen mau mengatakan bahwa generasi milenial harus melek politik, tapi juga harus punya literasi terhadap calon ya. Harus Jangan kuat. asal pilih ya. Harus kuat. Oke. Gitu. Itu penting Bang Domo, saya pikir. Sorry saya harus mengatakan ini dalam konteks misalnya tema besar ketemu Sri Paus. Saya pikir Sri Paus juga akan sepakat dengan kalimat saya tadi. Bahwa ya karena ini akan menentukan nasib anak-anak muda kita ke depan. Anak-anak muda yang akhirnya jadi apa, mereka punya kualifikasi yang baik, yang bisa berkompetisi dengan fair, dengan murni, dengan konsekuen, tanpa harus dia anak siapa. Iya. Begitu. Nah, Bang Domo, ya sorry ya. Dari berbicara tentang kunjungan Paus kita sampai ke politik. Luar biasa. Terima kasih Bung Kristen. Bung Erik, kita di dekat penghujung, barangkali ada imbauan ke internal atau generasi muda atau juga cendekiawan sekali lagi terkait dengan kedatangan Paus sekaligus closing statement, silakan. Ya, terima kasih Bang Domo. Jadi teman-teman Buddhis se-Indonesia, kami di KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, kebetulan di bulan September juga, tanggal 26 sampai 29 September itu akan mengadakan Musyawarah Persamuan Nasional MUNAS. Kebetulan saya ketua panitianya, Bang Domo. Nah, kami mengharapkan nanti pasca kunjungan Sri Paus ke Indonesia ini bisa juga menjadi tema-tema di dalam diskusi kita dalam MUNAS nanti. Tentunya diharapkan para cendekiawan, para akademisi, sivitas akademika, nanti kita bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran, dan juga diharapkan melalui dialog-dialog di dalam cendekiawan Buddhis ini nanti memiliki dampak yang besar. Karena seperti rekan saya ini, senior saya Bang Kristen kan dosen. Sekali dia ngomong itu kan efeknya ke para mahasiswa langsung berlipat. Getarannya kuat. Getarannya kuat. Punya efek domino, Bang Kristen bilang. Nah, jadi dari kunjungan Sri Paus tentu ini juga akan menjadi salah satu pasca kunjungannya ya, bagaimana topik-topik ini bisa kita diskusikan dan dialogkan di dalam MUNAS KCBI nanti. Tentunya kami berharap kepada pemerintah Indonesia juga, selain kedatangan Sri Paus ke Indonesia ini, kita juga nanti bisa menghadirkan, mengundang tokoh-tokoh besar agama lainnya untuk turut berkunjung ke Indonesia. Baik. Terlebih kami di Cendekiawan Buddhis, kita kan di Indonesia ini ada warisan budaya dunia yang sangat luar biasa, yaitu Candi Borobudur, ya. Di mana pemerintah tahun 2022 sudah mencanangkan Borobudur sebagai pusat ibadah umat Buddha Indonesia, bahkan sedunia. Nah, bagaimana cara kita betul-betul mengejawantahkan rencana tersebut? Tentunya dengan menghadirkan para pemimpin-pemimpin Buddhis besar dunia lainnya untuk juga bisa berkunjung ke negara kita. Tentunya lewat kunjungan Sri Paus yang kami anggap ini sebagai titik mula, nantinya bisa membawa para tokoh-tokoh besar agama lainnya untuk bisa juga berkunjung ke Indonesia. Baik. Mungkin itu dari saya, Bang Domo. Terima kasih. Baik. Bung Kristen, ini sama dengan ke Bung Erik, closing statement, tapi saya kaitkan dengan, karena tadi juga disinggung bahwa tahun 2019 Paus dengan imam besar Imam Agung Al-Azhar di Ahmad El-Tayeb menandatangani dokumen Abu Dhabi mengenai tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan. Konteks ini di teman-teman Konghucu dan Indonesia sekaligus penutup, silakan. Ya, saya berharap Papa Fransiskus selalu dalam keadaan sehat. Semoga nanti ketika beliau ke Indonesia, beliau dapat dengan lancar dan semua agenda beliau bisa dipenuhi dengan baik. Saya juga bermimpi sebenarnya sedikit. Saya membayangkan tuh Papa Fransiskus tuh datang ke seluruh tempat ibadah yang ada di Indonesia tuh. Nah, menurut saya itu keren tuh kalau mungkin didengar oleh salah satu panitia atau apa. Menurut saya keren ya, cakep. Dan juga termasuk teman-teman yang misalnya hari ini punya hak-hak keberagamaannya, hak-hak mereka beribadahnya itu
masih belum dipenuhi dengan maksimal, entah itu oleh negara, entah itu oleh birokrasi. Karena Papa Fransiskus itu not only belong to Catholic, tapi saya pikir beliau itu udah belong to everybody tuh. Apapun agamanya, apapun sukunya. Beliau itu sosok yang memang yang kita katakan orang yang sangat peduli soal itu, dan itu tidak bisa diragukan lagi ya. Nah, itu pertama harapan saya. Lalu misalnya tadi terkait apa Bang Demu, Abu Dhabi dokumen. Dokumen. Ya, saya termasuk orang yang percaya Tuhan itu nggak pernah setuju kita sama tuh. Tuhan tidak pernah setuju kita sama, artinya homogen. Asal usul kita, pilihan agama kita, status kita. Ya karena Tuhan itu sebenarnya kan maha kuasa. Kita sepakat soal itu kebenaran absolut. Kalau Tuhan mau kita sama, agamanya sama, Katolik semua, selesai tuh. Kalau kita mau semua jadi kulitnya putih semua, selesai. Tapi masalahnya Tuhan nggak mau itu. Dan tidak indah kalau putih semua. Tidak, Tuhan memang nggak pernah setuju kita sama. Maka dia huruf besar buat kita beda-beda tuh. Ini kan dalam rangka kita mengatur seni perbedaan itu tuh. Ya, dan saya pikir itu, dan semangat brotherhood kita, semangat persaudaraan kita, bahwa kita ini sama-sama penghuni bumi. Hari ini terus terang saya termasuk agamawan yang paling concern soal isu global warming. Terakhir saya baca di Seoul itu pun pisang itu udah bisa tumbuh tuh. Dulu orang Seoul itu karena dia bagian dari negara yang dingin, dia nggak bisa tuh pun pisang tumbuh. Tapi hari ini di kota Seoul itu pohon pisang bisa tumbuh dan berbuah tuh. Itu menunjukkan menurut para ahli botani ada pemanasan global, gitu. Dan Paus juga, saya pikir, saya berharap Papa Fransiskus menggunakan isu ini karena bumi ini milik kita semua. Maka kita juga harus sekolah konsesi tambang tuh para pembina. Yang diberi ke ormas harus ditolak. Ormas keagamaan, aduh itu kacau juga tuh. Jadi bahwa bumi ini milik kita semua, entah itu soal kita nanti persaudaraan kita, kebersamaan kita, baik juga isinya, baik juga soal cuacanya, iklimnya dan sebagainya, itu kita harus jaga semua. Nah, saya pikir teman-teman Katolik sangat concern soal itu, teman-teman agama lain pun sangat concern soal itu. Nah, isu-isu itu yang mungkin nanti ke depan tidak hanya seremonial gitu, tapi harus ada gerakan pasca Paus balik lagi misalnya ke Vatikan, ada gerakan yang sustainable, yang minimal harus dikawal oleh teman-teman Katolik, ya kan, tapi melibatkan semua lintas agama. Melakukan apa? Entah mau penanaman pohon atau apa, nanti suatu saat kalau Papa Fransiskus datang lagi, dia lihat tuh pohonnya segi apa tuh. Jadi ada indikator dan ada ukuran. Saya pikir gerakan-gerakan yang kayak gitu yang harus kita ini. Jangan kita terjebak dengan gerakan-gerakan seremonial, tapi yang efeknya justru cuma efek sementara. Baik. Saya pikir itu. Baik. Terima kasih perbincangan hangat. Kalau nggak kita stop ini melanggar waktu ini, saking serunya. Terima kasih Tribuners, itu bintang-bintang kita hari ini. Telah hadir tadi di studio Tribun Network di Palmerah, Bung Erik Fernando, pelaksana harian Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, dan Bung Kristan, pendeta Kristan, Kristan, tapi karena salah ketik di Orde Baru sebenarnya, karena dulu nggak boleh, ya, jadi menjadi Kristan. Ketua Umum Generasi Muda Konghucu Indonesia. Terima kasih abang berdua. Tribuners, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.